Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Falasifa Puspitaningrum dengan NIM akhir 144. Izin untuk menjawab pertanyaan dari UAS Akhlak dan Tasawuf. Soal yang pertama ialah klasifikasi mazhab tasawuf, tokoh-tokohnya, dan konsep ajarannya. Mazhab tasawuf ini bisa dibagi menjadi 3 besar. Yang pertama adalah ada tasawuf akhlaki. Nah, fokusnya lebih ke memperbaiki akhlak. Tokoh-tokohnya kayak Imam Al-Ghazali dan Abu Thalib Al-Maki. Konsep utamanya ya jadi manusia yang benar-benar baik, sabar, jujur, rendah hati, dan selalu berusaha dekat sama Allah lewat ibadah dan akhlak yang mulia. Yang kemudian ada tasawuf falsafi. Ini lebih filosofis, kayak banyak mikir soal hubungan manusia sama Tuhan secara mendalam. Tokohnya misal seperti Ibnu Al-Farabi, Al-Khalaj, dan Al-Jaili. Mereka ngomongin konsep-konsep kayak penyatuan diri dengan Tuhan atau segala sesuatu adalah manifestasi Tuhan. Yang kemudian terakhir adalah tasawuf amali. Praktik ibadah sehari-hari ini lebih ditekankan di sini, misalnya kayak zikir, puasa, sunnah, atau al-khawat. Tokoh-tokohnya kayak Hasan al-Basri, Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Seperti itu. Kemudian saya akan menjawab soal yang nomor kedua. Bentuk soal yang kedua, Bentuk soal yang kedua adalah macam-macam taubat menurut Syekh Zunnun al-Mishri. Nah, Syekh Zunnun itu menyatakan bahwa taubatnya itu ada 3 tingkatan. Yang pertama taubat awam, taubatnya orang kebanyakan. Intinya itu ninggalin dosa besar kayak bohong, zina, atau mabuk-mabukan. Jadi ini tingkatan dasar bagi semua orang. Yang kedua ada taubat hawas. Apa ini? Taubat orang yang lebih tinggi tingkat imannya. Mereka gak cuma ninggalin dosa besar, tetapi juga dosa kecil dan hal-hal yang bikin hati jadi gak bersih, kayak pamer atau iri hati. Yang ketiga ada taubat hawasul hawas. Ini level yang tertinggi. Orang di tingkat ini tuh bukan cuma jauhin dosa aja, tapi juga ninggalin keinginan duniawinya dan fokusnya 100% untuk Allah Subhanahu wa taala. Hatinya benar-benar bersih, nggak ada niat lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Lanjut ke soal yang nomor 3. Adalah yaitu menjelaskan tentang syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat beserta contohnya. Yang pertama ada syariat. Syariat itu aturan-aturan agama seperti sholat, puasa, zakat. Contohnya kayak seperti kita sholat 5 waktu sesuai tata cara yang diajarkan Nabi Muhammad. Kemudian kita puasa, kemudian zakat, menyisihkan harta kita. Yang kedua ada tarikat. Tarikat itu jalan atau metode buat lebih mendekatkan diri ke Allah. Biasanya kita bisa menggunakan zikir, wirid, atau amalan tertentu yang diajarkan guru sufi. Contohnya kita zikir 100 kali atau 70 kali dengan mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, astagfirullah setiap harinya. Kemudian ada hakikat. Hakikat itu makna terdalam dari ibadah. Misalnya sholatnya itu nggak cuma sekedar gerakan, tapi kita benar-benar merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di setiap rakaat. Yang keempat ada makrifat. Makrifat itu pengenalan langsung pada Allah Subhanahu wa taala lewat pengalaman spiritual yang mendalam. Contohnya, seseorang bisa merasakan Allah itu maha dekat tanpa ragu sedikit pun. Nah, lanjut soal yang keempat, itu ada 10 tanda mahabbah ilahiyah atau cinta pada Allah. Nah, yang diantaranya itu yang pertama, kita harus suka zikir dan ibadah. Kemudian yang kedua, selalu ingat Allah dimanapun dan kapanpun. Dan ketiga, ngerasa tenang dan nyaman waktu sendirian sama Allah. Terus berusaha jauhin dosa sekecil apapun itu. Kemudian rela ninggalin kesenangan dunia demi ketaatan. Yang keenam, gak takut kehilangan dunia, tapi takutnya itu jauh dari Allah.
Kemudian yang 7, selalu rindu ketemu Allah, misalnya lewat doa dan zikir. Kemudian ada suka dengar dan baca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian gak peduli yang ke-8, gak peduli omongan orang kalau itu bikin jauh dari Allah. Kemudian yang ke-10 ada kasih sayang ke sesama manusia, karena atau mereka itu adalah ciptaan Allah. Kemudian soal yang kelima adalah konsep tasawuf falsafi, yaitu ada wahda al-syuhud, wahda al-wujud, hulul ittihad. Nah, saya akan menyebutkan contoh dan analoginya. Kita melihat segala sesuatu itu sebagai tanda kehadiran Allah, sebagai sang pencipta. Nah, tapi tetap bedain ciptaan dan sang pencipta. Contohnya, pas kita lihat bunga indah, kita sadar kalau itu tuh tanda kebesaran Allah. Tapi kita nggak nyebut bunga itu Allah. Nah, kayak contoh analoginya nih, kayak misalkan kita lihat cermin. Kita tahu itu refleksi, bukan diri kita langsung. Nah, wahda al-wujud itu segala sesuatu yang manifestasinya itu wujud Allah. Nah, kemudian seluruh alam semesta ini adalah penampakan dari eksistensi Allah. Analoginya itu kayak misalkan matahari itu punya sinarnya itu nggak bisa lepas dari matahari, tapi sinarnya itu bukan berasal dari matahari itu sendiri. Nah, yang ketiga ada hulul itu keyakinan bahwa Tuhan bisa menyatu dengan manusia tertentu. Kayak contohnya Al-Halaj merasa Tuhan ada di dalam dirinya. Kayak misalkan nih air masuk ke spons tetap spons, tapi dalam sponsnya itu ada air di dalamnya. Nah, selanjutnya ada ittihad itu penggabungan total antara manusia dan Tuhan sampai nggak ada perbedaan lagi. Kayak Al-Hajjaj ini menyatakan bahwa ana al-haq, aku adalah kebenaran. Analoginya itu seperti ada setes air yang jatuh ke lautan, setes itu jadi bagian dari lautan tanpa bisa dibedakan lagi. Nah, seperti itu penjelasan dari 5 soal dari UAS Akhlak